Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya kita diperkenankan kembali untuk melanjutkan kajian tafsir di sore hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nabi terakhir. Tidak ada Nabi setelahnya, Nabi yang sangat penyayang terhadap kaum mukminin, namun juga sangat tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mengikuti jejaknya. Amin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang surah At-Tariq. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan hari ini insyaallah. Sebenarnya kita sudah ada di halaman 52 ya, sudah selesai. Namun kita akan ulang kembali ayatnya terlebih dahulu. Pak Zaki bisa ikuti ya, baca ayatnya terlebih dahulu. Silakan siap-siap Pak Zaki. Ustaz. Baik, ya kita mulai. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Zaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqu mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala rizqihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala rizqihi laqadir. Di fathah, raj'i, raj bukan ri. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Yauma
yauma tublas syarair فما له من قوة ولا ناصر. wa ma lahu min quwwati wala nasir. Nah, alhamdulillah kita telah mengulang ya dari ayat pertama hingga ayat 10 surat At-Tariq ini. Nah, ya kita sudah masuk ke pembahasan tafsir pada pertemuan lalu dan sudah sampai di akhir halaman 52 atau awal halaman 53. Nah, masih menjelaskan tentang as-sulbi wat taraib ya. As-sulbi wat taraib. Nah, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan ya, sampai dengan akhir paragraf dan kita akan masuk ke paragraf yang pertama di halaman 53 ini. Nah, baik, di sini Imam Ibnu Katsir berkata ya, dari waqala syabib ya, kita akan menjelaskan atau memulai penjelasan di sore hari ini dari perkataan Imam Ibnu Katsir waqala asy-syabib ya. Dan berkata Syabib bin Bishr dari Ikrimah dari yakhruju min bainis sulbi wat taraib ya. Air itu keluar dari antara sulbi laki-laki dan taraib perempuan. Nah, sulbir rajuli wa taraibil mar'ah ya. Tulang-tulang sulbi ya, tulang sulbinya laki-laki dan tulang taraibnya perempuan. Katanya di sini sulbir rajuli wa taraibil mar'ati asfar raqiqin la yakunul waladu illa minhuma. Ya, bahwa sulbinya laki-laki dan taraibnya perempuan itu warnanya kuning. Asfar itu kuning ya, ikhwah dan akhwat. Warnanya kuning, raqiqin, tapi dia tipis atau lembut ya, tipis atau lemah ya. La yakunul walad illa minhuma, dan tidaklah anak itu jadi ya atau tercipta ya kecuali dari keduanya, dari tulang itu tadi, tulang sulbinya laki-laki dan taraibnya perempuan. Nah, juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas juga tentang yakhruju min bainis sulbi wat taraib, tentang firman Allah yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kata Ibnu Abbas, hadhihi taraib wa wada'a yadahu ala sadri. Kata Ibnu Abbas, beliau memperagakan ya tentang makna at-taraib. Kata beliau meletakkan di dadanya, inilah taraib. Taraib itu tulang antara dua sadyain ya, dua buah dada perempuan, itu namanya taraib ya. Taraib. Kata Ibnu Abbas seperti itu. Nah, kemudian ya Dohak dan Atiyah dari Ibnu Abbas juga berkata, taribatul mar'ah maudi'ul al-qiladah. Nah, kata Ibnu Abbas di riwayat yang ini mengatakan bahwa taribatul mar'ah itu tadi ya, taraib mar'ah atau tempat taribahnya mar'ah itu adalah tempat meletakkannya kalung ya. Kalung, qiladah itu kalung. Jadi kalung kan melilit ke dada ya, ke dada perempuan. Nah, itulah tempat gantungnya kalung, itu namanya taribah ya atau taraib tadi. Nah, kemudian juga diartikan taraib menurut Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas juga, at-taraib ma baina sadyaiha. Ya, yang dimaksud taraib itu antara dua buah dadanya, dua payudaranya perempuan, itu namanya taraib. Ya, taraib. Kemudian dari Mujahid mengartikan at-taraib ma bainal mankibaini ila sadri. Ya, menurut Mujahid yang namanya taraib itu antara mangkib itu bahu ya, dua bahunya, kemudian ke dadanya, antara dua bahunya ke dada, namanya taraib ya. Taraib berarti di sini antara bahu ya ke dada berarti dada kan sini dada ya, dan sini pertengahan antara bahu dan dada. Nah, juga dari
Mujahid juga mengartikan at-taraib asfalu minat taraqi. Jadi taraib itu letaknya lebih rendah daripada taraqi. Taraqi ini nih, hatta idza balaghatit taraqi, ya sampai ketika nafas atau ketika nyawa itu sampai ke kerongkongan. Nah, taraqi itu di kerongkongan. Ya, sedangkan taraib itu di bawahnya kerongkongan. Nah, itu namanya taraib. Kemudian juga diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa taraib adalah fauqa sadyaini. Taraib itu letaknya di atas sadyaini, di atasnya buah dada perempuan. Ya, buah dada perempuan di atasnya namanya taraib. Ya, bukan pertengahan, bukan di antara dua buah dadanya, bukan, tapi di atasnya. Ya, perempuan namanya taraib menurut Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian dari Sa'id bin Jubair juga mengartikan taraib itu adalah arba'atu adla min hadzal janibil asfal. Ya. Jadi menurut Sa'id bin Jubair mengartikan at-taraib itu adalah 4 tulang, ya, 4 tulang dari pinggir yang paling bawah, ya. Dari pinggir yang paling bawah. Jadi ada tulang apa namanya? Tulang sini rusuk, ya, tulang rusuk. Itu dihitung dari bawah 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya tulang taraib kata Sa'id bin Jubair. Nah, kemudian dari Dhahak, ya, dari Dhahak berkata at-taraib ma baina sadyaini wa rijlaini wal 'ainain. Jadi menurut Dhahak ini arti taraib adalah sesuatu antara dua buah dada perempuan dan 2 kaki perempuan, ya, dan 2 kaki dan 2 matanya, 2 mata, ya, antara 2 mata ini ada taraib, antara 2 buah dada ada taraib, antara 2 kakinya perempuan ada taraib juga, kata Dhahak. Nah, kemudian Abi Habibah Al-Madani juga, ya, menyebutkan, ya, dari Ma'mar bin Abi Habibah Al-Madani bahwa beliau mengartikan firman Allah yakhruju min baini sulbi wat taraib adalah huwa usaratul qalbi min hunaka yakunul walad, ya. Dia adalah usaratul qalbi, tempat apa namanya? Usara itu tempat, ya, menetapnya hati. Min hunaka yakunul walad, dari situlah, ya, terciptanya anak, ya, dari situlah terciptanya anak, kata Ma'mar bin Abi Habibah. Nah, ya, kemudian dari Qatadah beliau juga mengartikan yakhruju min baini sulbi wa taraib, maksudnya adalah min baini sulbihi wa nahrihi. Ya, min baini sulbi wa taraib adalah, ya, air itu keluar dari antara sulbi dan taraib, ya, tapi diartikan di sini dari antara sulbinya laki-laki wa nahrihi, dan dari antara nahar itu tenggorokan, ya, atau lehernya. Nah, ini makna taraib dari banyak sekali ahli tafsir. Kemudian Allah Ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, sesungguhnya Allah ala raj'ihi untuk mengembalikan makhluknya atau terhadap pengembalian makhluknya laqadir, niscaya sangat mampu. Nah, di sini diarti dari innahu ala raj'ihi laqadir ada dua makna. Yang pertama, ala raj'i hadzal ma'i ad-dafiq ila maqarrihi alladhi kharaja minhu. Ya, maksudnya apa? Yang pertama maknanya mengembalikan air yang memancar ini ke tempatnya yang dia keluar darinya. Maksudnya mengulang. Ini sangat mampu. Allah mengulang, mengisi ulang air yang memancar ini ke tempatnya semula, itu sangat mampu, laqadir, sangat mampu, ya, terhadap hal itu. Kemudian makna yang kedua, innahu ala raj'i hadzal insanil makhluq min ma'id dafiq. Maksudnya adalah sesungguhnya mengembalikan manusia yang
diciptakan ini dari air yang memancar, ya sangat mampu bagi Allah, atau i'adatuhu wa ba'tsuhu ila daril akhirah, atau mengulangnya dan membangkitkannya pada hari kiamat nanti, Allah sangat mampu. Ya. Lianna man qadara 'alal bada'ah qadara 'alal i'ad. Ya, intinya ya, atau alasannya, setiap orang yang mampu mengawali, jelas dia akan mampu mengulangi. Ya, jadi mampu menciptakan yang awal, pasti dia mampu untuk mengulangi kembali penciptaan itu. Nah, intinya seperti itu. Ya, itu kaidahnya. Jadi orang yang mampu, atau siapa saja yang mampu menciptakan yang pertama, pasti dia mampu untuk menciptakan pengulangannya, ya, pengulangannya. Nah, begitu juga zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya, yauma tublas sarair, pada hari akan ditampakkan seluruh rahasia. Tubla, ditampakkan seluruh rahasia. As-sarair, rahasia-rahasia. Yaumal qiyamah tubla fihi sarair, pada hari kiamat nanti akan ditampakkan seluruh rahasia yang disembunyikan oleh semua makhluk. Semuanya akan ditampakkan. Tadhar wa tabdu, maksudnya ditampakkan dan dilihatkan. Itu namanya tubla as-sarair. Nah, kemudian, ya, setelah itu ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa as-sirru alaniyatan wal maknunu masyhuran, ya. Kemudian ketika sudah ditampakkan rahasia-rahasia itu, maka as-sir, ya, rahasia akan tetap alaniyah, menjadi, ya, namanya rahasia, tapi di hari akhirat itu akan menjadi apa? Konsumsi umum, akan ya diperlihatkan, wal maknunu masyhuran, ya, dan sesuatu yang disembunyikan itu akan dimasyhurkan, diterkenalkan, jadi terkenal. Jadi yang ingin terkenal di dunia nggak usah khawatir, nanti di akhirat akan dijadikan terkenal, ya, oleh Allah. Dengan apa? Dengan amalnya yang disembunyikan akan buka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi terkenal. Kemudian berkenaan dengan, ya, makna ini, ada riwayat dari Imam Bukhari Muslim, ya, meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un, ya, inda istihi yuqalu hadhihi hudratu fulanin ibni fulan. Ya, akan diangkat nanti setiap orang yang yang ghadir itu orang yang meninggal, ya, atau meninggalkan, ya, akan diangkat bagi orang yang meninggalkan, ya, meninggalkan liwaun, sebuah bendera atau sebuah alamat, ya, indastihi, di tempatnya. Yuqalu hadhi hudra fulan, ya, ini adalah hudr itu tadi, ya, liwa, ya, ini adalah tempatnya liwa fulan bin fulan. Nah, akan diitukan seperti itu di hari kiamat nanti. Nah, waqalu ta'ala famalahu ay al-insan, ya, famalahu min quwwati wala nasir, ya, maka tidak ada baginya, bagi manusia pada hari kiamat, ya, min quwwatin, dari kekuatan, walaupun untuk dirinya sendiri dia tidak akan mampu. Nah, min quwwatin wala nasir, dan tidak akan dapat menolong, walaupun terhadap dirinya sendiri, atau, ya, pertolongan dari orang lain. Nah, maksudnya la yaqdiru ala an yunqidha nafsahu min adzabillah wa la yastati'u lahu ahad dzalika. Maksudnya tidak mampu menyelamatkan dirinya dari azab Allah, dan, ya, tidak mampu, ya, seorang pun untuk menolongnya. Jadi dia tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin ada Sugiarto mau membaca atau masih di jalan? Pak Sugiarto masih di jalan atau bisa membaca? Ya Ustaz, ayat 11 Ustaz. 11 hingga 17 sampai akhir ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raja wal ardi dzatis sadq. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil-hadzal. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Barakallahu alaihi. Nah, syukran atas tilawahnya. Nah, dan mudah-mudahan kita yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah sesuai firman-Nya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya, la'allakum turhamun. Jadi kita yang mendengarnya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Di sini Allah berfirman was-samaa'i dzatir raj ya. Was-samaa'i dzatir raj. Artinya adalah ar-raj'u al-matar. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir makna was-samaa'i dzatir raj. Ar-raj'u adalah al-matar, maksudnya al-matar itu adalah hujan. Was-samaa'i dan demi langit. Dzatir raj yang memiliki air hujan ya. Maksudnya juga huwa as-sahabu fihil matar. Maksudnya adalah dia adalah awan yang mengandung hujan. Itu adalah ar-raj ya, arti dari kata ar-raj. Wa anhu was-samaa'i dzatir raj tumtir summa tumtir. Dan ya dari makna ar-raj itu adalah langit demi langit yang bisa memberikan hujan kemudian memberikan hujan ya. Jadi langit yang sangat mudah memberikan hujan. Kemudian Imam Qatadah berkata, turji'u rizqal ibad kulla amin walau la dzalika lahalaku wa halakat mawashihim. Kata Imam Qatadah, ar-raj di sini adalah maksudnya mengembalikan rizki hamba-hamba Allah setiap tahun, dan sekiranya tidak dilakukan hal itu maka mereka ya maksudnya hamba-hamba itu akan binasa, dan akan binasa juga hewan ternak mereka. Nah, ini makna menurut Qatadah. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan was-samaa'i dzatir raj itu tarji'u nujumuha wa syamsuha wa qamaruha ya'tina min hauna wal ya. Jadi menurut Ibnu Zaid beda lagi makna was-samaa'i dzatir raj itu artinya adalah langit yang kembali dengan bintangnya, dengan mataharinya, dengan bulannya yang datang dari sini, yang datang dari arah sini atau dari lintasan ini. Nah, kemudian wal ardi dzatis sada, dan demi bumi dzatis sada. As-sada'u insida'uha anin nabat. Ya, maksudnya yang bisa menumbuhkan tumbuhan, namanya as-sada. Dan demi bumi yang memiliki tumbuhan atau bisa menumbuhkan tumbuhan. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala setelah wal ardi dzatis sad, Allah berfirman innahu laqaulun fasl. Ya, sesungguhnya itu adalah suatu
fasal, pemisah ya. Fasal itu pemisah. Maksudnya suatu kebenaran. Pemisah antara yang hak dan batil adalah kebenaran. Nah, kemudian Qatadah juga berkata demikian, dan yang lain mengatakan bahwa innahu laqaulun fasal. Al-fasal artinya hukmun adlun. Ya, sesungguhnya yaitu adalah ucapan atau adalah kalam yang adil ya, kalam yang memberikan hukum, kalam yang adil. Nah, kemudian wa ma huwa bil hazl, dan ya itu bukan merupakan ucapan yang bercanda, ucapan ya bersenda gurau, bil hazl ay bal huwa jiddu haqqin, bahkan hal itu adalah kebenaran yang sangat ya sungguh-sungguh. Nah, kemudian ya setelah itu Allah memberikan kabar tentang orang-orang kafir bahwa mereka itu mendustakan Al-Qur'an, wa yasuddun, dan mereka berpaling dari jalan kebenaran. Ya, makanya di sini Allah berfirman, innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka itu membuat makar, kaida dengan suatu makar. Maksudnya yang kuruna binnas, mereka membuat tipu daya kepada manusia, fi da'watihim, dalam berdakwah kepada mereka. Nah, kemudian ila khilafil Qur'an, untuk menyelisih Al-Qur'an. Nah, mereka tipu dayanya itu berdakwah, ngajak manusia, tapi untuk menyelisih Al-Qur'an. Kemudian Allah berfirman, famahilil kafirina ay anzirhum wala tastajil lahum. Famahilil kafirin, kata Allah, maka tunggulah bagi orang-orang kafir. Ya, tidak mempercepat, Allah tidak mempercepat. Maka tunggulah bagi orang-orang kafir, ya, amhilhum ruwaida, dengan penungguan yang sudah dicatat atau sudah diberikan waktunya. Nah, maksudnya ruwaida itu qalilan, ya, waktunya sedikit. Jadi menunggu, walaupun sebanyak apapun di dunia menunggu, namun di sisi Allah itu sebutannya ruwaida, ya. Di sisi Allah disebutnya ruwaida atau sedikit. Kenapa? Karena di dunia ini akan pasti berakhir dengan adanya hari kiamat, maka setiap yang di dunia itu akan disebut qalila, sedikit. Nah, ay wasatara madza uhilla bihim minal adab, ya. Dan setelah itu kalian akan melihat apa yang Allah halalkan untuk mereka dari azabnya dan dari akibatnya, ya, wan nakal wal uqubah, dan dari azabnya, kemudian dari akibatnya, juga dari makarnya Allah Subhanahu wa taala dan kebinasaannya. Dan ini seperti firman Allah di ayat lain, numatti'uhum qalilan, numatti'uhum qalilan, kami akan beri mereka nikmat qalilan, sebentar. Tsumma natarruhum ila adzabin ghalid, kemudian kami paksa mereka untuk merasakan azab yang berat. Jadi Allah cara mengazab mereka dengan apa? Dengan memberi nikmat dulu. Pada orang-orang kafir biasanya kebanyakan seperti itu. Allah ulur dengan kenikmatan. Tapi dalam hal ini disebutkan qalila, di sisi Allah itu qalila, walaupun seumur hidupnya. Walaupun mereka mendapatkan nikmat seumur hidupnya, orang-orang kafir diberikan nikmat oleh Allah seumur hidupnya, tapi kata Allah numatti'uhum qalila, ya, nikmat itu sebentar di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka akan dipaksa mendapatkan azab yang berat, yang pedih nanti di hari kiamat, dan tidak ada batasannya. Wallahu a'lam. Jadi itulah terjemah dan tafsir surah At-Tariq. Nah, kemudian setelah ini kita akan lanjutkan kembali ke surah berikutnya, surah Al-A'la, insyaallah. Nah, ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk ke tafsir dari surah Al-A'la. Nah, surah Al-A'la surah yang sering kita baca dan kita dengar di sholat Jumat, kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk dibaca juga di sholat witir, ya, kalau 3 rakaat. Yang pertama surah Al-A'la, kemudian yang kedua Al-Kafirun, baru yang ketiga Al-Ikhlas. Nah,
Ya, jadi di sini ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Afan jangan dicoret dulu. Nah. Baik. Kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kita di sini akan melanjutkan pembahasan surat Al-A'la. Sebelum masuk ke ayatnya, kita diberikan oleh Imam Ibnu Katsir muqaddimah. Beliau menyebutkan bahwa surah Al-A'la adalah surah Makkiyah, termasuk surat Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu namanya surah Makkiyah. Nah, kemudian ya, dan dalil bahwa surah ini itu diturunkan di Mekah adalah salah satunya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib, ia berkata, kata beliau, awalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang pertama datang ya dari Nabi sallallahu atau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Madinah adalah Mus'ab ibn Umair wa ibnu Ummi Maktum. Jadi sahabat Nabi yang pertama kali datang ke Madinah menurut Barra bin Azib radhiyallahu an adalah dua sahabat Nabi, pertama Mus'ab bin Umair, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Mus'ab bin Umair ya sirahnya sangat terkenal. Ya, bagi seorang muslim ya sudah sepantasnya dapat membaca sirahnya Mus'ab bin Umair. Beliau dahulu di Mekah itu hidup bergelimang harta. Apa aja yang dia minta diperoleh atau bisa didapatkan. Ya, pakaiannya kata teman-teman sebayanya itu paling halus. Pakaiannya paling halus di Mekah. Wangiannya paling harum. Kemudian ya wajahnya juga termasuk pemuda yang paling tampan di Mekah. Dan semua kekayaannya juga ia peroleh dari orang tuanya. Semuanya dia dapatkan. Pangkatnya juga ikut naik pangkatnya. Kenapa? Karena anaknya pejabat kalau kita katakan sekarang, atau anaknya orang yang memiliki jabatan, maka dia pun akan naik. Nah, jadi Mus'ab bin Umair seperti itu. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum yang kita kenal adalah sahabat Nabi yang Allah butakan matanya. Namun dengan kebutaan itu beliau mendapatkan tempat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai muadzin. Ya, selain Bilal ibn Rabah. Jadi beliau termasuk muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faja'ala yuqri'anina al-Qur'an. Kemudian menurut Barra bin Azib tadi, mereka berdua itu kemudian membacakan kepada kami Al-Qur'an. Ya, setelah mereka berlalu lama ya datang ke Madinah kan, berdakwah, membacakan Al-Qur'an. Kemudian datang setelahnya Ammar bin Yasir wa Bilal wa Sa'ad, dan Bilal dan Sa'ad. Ya. Ammar, Bilal dan Sa'ad, kata Barra bin Azib. Nah, Barra bin Azib ini salah seorang Ansor ya, orang yang berasal dari Madinah. Kemudian setelah itu datang Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam rombongan 10 orang. Ya, dalam rombongan 10 orang sahabat, Umar bin Khattab ada di dalamnya. Ya, setelah itu baru kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahum bihi. Dan tidaklah aku melihat ahlu Madinah atau penduduk Madinah yang mereka itu bahagia saat itu, ya, bahagia melebihi bahagianya ketika mereka ya, atau ketika aku melihat anak-anak dan ya dan sibyan ya, anak-anak dan remaja
ya ketika datang kepada mereka Rasulullah, mereka berkata, "Hadza Rasulullah." Ini adalah Rasulullah, qad jaa, telah datang. Fama jaa hatta qara'tu sabbis, ya. Dan tidaklah ya datang Nabi SAW sampai sampai Barra bin Azib tadi membaca surat Sabbis Marabbikal A'la. Jadi ketika datang Nabi, Barra bin Azib membaca surat Sabbis Marabbikal A'la dan surah-surah yang satu ukuran panjangnya, ya, satu ukuran panjang dengan surah Al-A'la ini. Nah, kemudian dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, ya, bahwa beliau membawakan riwayat ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah Sabbis Marabbikal A'la." Kata Ali, Nabi dahulu itu suka, ya, atau menyukai surah ini, yaitu surah Sabbis Marabbikal A'la. Nabi sangat suka terhadap surah Sabbis Marabbikal A'la. Nah, juga di dalam dalam Bukhari Muslim, di riwayat lain juga, nah, melalui sahabat atau ya ada seorang yang bertanya kepada Mu'adz, atau Nabi SAW di sini, ya, bahwa Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada Mu'adz. Nabi SAW pernah berkata pada Mu'adz bin Jabal, "Halla shallaita bi sabbi ismi rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha." Nah, tidaklah, ya, engkau sholat dengan membaca sabbi ismi rabbikal a'la atau asyamsi, ya, asyamsu waduhaha atau wal yaghsha. Dan ini kisahnya ketika Mu'adz bin Jabal memanjangkan bacaannya di sholat Isya, ya, memanjangkan bacaannya di sholat Isya sampai panjang banget. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat yang keluar dari sholatnya, dia sholat sendiri, ya, dia memisahkan diri, sholat sendiri, ya. Kemudian ada yang mengatakan setelah orang ini keluar dan sholat, ada dari jamaah itu mengatakan bahwa fulan sholat sendirian, nggak mau berjamaah dengan Mu'adz. Maka Mu'adz mengatakan munafik, ya. Mu'adz mengatakan munafik, dia munafik. Terus sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW, dan kemudian orang tadi dipanggil, "Kenapa Anda memisahkan diri?" "Karena Mu'adz membacanya sangat panjang, saya tidak bisa mengikutinya karena ada keperluan ini dan itu." Maka Nabi panggil Mu'adz bin Jabal. Justru Nabi menasihati Mu'adz dengan ucapannya, "Afattanun anta ya Mu'adz." Apakah engkau mau jadi tukang fitnah, wahai Mu'adz, di antara kaum muslimin? Ya, apabila kamu sholat, maka bacalah tadi perintahnya ini, Sabbis Marabbikal A'la atau wasyamsi waduhaha atau wal laili idza yaghsha. Nah, jadi ini salah satu bentuk contoh Nabi apabila kita membaca di sholat-sholat yang maghrib atau isya, Nabi menunjukkan kepada surah-surah yang ukurannya tidak terlalu panjang seperti Asy-Syams, seperti Al-A'la dan Al-Lail. Nah, ya, juga dari riwayat Imam Ahmad, ya, dari riwayat Imam Ahmad yang bersumber kepada sahabat Nabi Nu'man bin Bashir, bahwa Rasulullah SAW itu membaca atau pernah membaca dalam 2 hari raya bisabbis marabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah, ya. Nabi itu membaca dalam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang pertama rakaatnya adalah membaca sabis, dan yang rakaat kedua membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan jika kedua hari raya itu bertemu dengan hari Jumat atau bertepatan dengan hari Jumat, maka Nabi membaca keduanya di 2 salat itu, 2 hari raya dan Jumatnya. Ya, maksudnya ketika Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, Nabi di paginya membaca sabis dan al-ghasyiyah, kemudian di siangnya salat Jumatnya membaca sabis dan al-ghasyiyah juga. Nah, juga di dalam riwayat riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dari Imam Muslim dan dari sahabat-sahabat yang lainnya yang sangat banyak yang menjelaskan bahwasanya Nabi
membaca hal itu, membaca sabbis dan hal ataka dalam sholat Jum'ah dan sholat Id ya, dalam sholat Id dan dalam sholat Jum'ah. Kemudian ya sebagaimana diriwayatkan oleh jamaah dari para ahli hadis ya, dalam lafadznya Muslim dan ahli sunan ya disebutkan bahwasanya kana yaqra'u fil idaini wa yaumal jum'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Sama ya, dahulu Nabi SAW itu membaca dalam dua idnya beliau, Idul Fitri, Idul Adha, dan pada hari Jumat dengan Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, dan apabila keduanya itu berkumpul dalam satu hari, ya dalam satu hari maksudnya sholat idnya berkumpul dengan sholat Jumat atau di hari Jumat, ya di hari Jumat, maka Nabi SAW membaca apa? Membaca keduanya juga. Nah, di sini disebutkan. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya apabila berkumpul hari Jumat dan sholat Id, ya maka beliau juga membaca keduanya. Nah, membaca al-ataka dan membaca sabbih isma rabbikal a'la. Nah. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad juga dalam kitab Musnadnya, beliau membawakan sanad sampai kepada Ibnu Abza dan Aisyah Ummul Mukminin. Ya, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu dahulu membaca dalam sholat witirnya. Nah, ini yang tadi Ana sampaikan, dalam sholat witir beliau membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Ini di rakaat pertama. Wa qul ya ayyuhal kafirun itu di rakaat kedua. Wa qul huwallahu ahad ini di rakaat ketiga. Namun ya, Aisyah juga menambahkan kadang Nabi SAW membaca di rakaat terakhir ya qul huwallahu ahad ditambah dengan al-mu'awwidhataini atau dua qul, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwasanya di hari Jumat, sholat Id, kemudian sholat witir, Nabi suka membaca sabbihis marabbikal a'la. Nah, ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setelah kita tahu bahwa Nabi SAW membaca surah-surah ini di hari tertentu, kemudian di waktu tertentu, maka ya sudah seyogyanya buat kita semuanya bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian di dalam riwayat yang lain ya dari Ibnu Mas'ud ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan Umran bin Husain dan Ali bin Abi Thalib ya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, kata mereka laula khasyatul italah la auradna ma tayassara lana min asanid ya. Sekiranya kami enggak khawatir kepanjangan tentang pembahasannya, pasti akan kami sebutkan riwayat-riwayat lain yang menguatkan tentang surah Al-A'la ini. Namun di sini ya karena terbatas maka ya kita enggak sebutkan semuanya. Baik. Nah, nabda ya ikhwah wal akhwat, kita masuk ke ayat pertama hingga ayat 13 surah Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu tha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra
thumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat ke-13 Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya dengan riwayat pertama adalah dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, beliau telah berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, beliau membawakan sanadnya kepada Uqbah bin Amir, ya. Ya, sanad beliau sampai kepada sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani. Kata ya Uqbah, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, ketika turun ayat yang bunyinya fasabbih bismi rabbikal azim, yaitu yang ada di surah Al-Waqiah, ya, surah Al-Waqiah, maka qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Nabi SAW itu mengatakan kepada kami, para sahabat, ya, jadikanlah ayat itu di ruku kalian. Ya, di ruku kalian. Falamma nazalat sabbisma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Dan ketika turun sabbisma rabbikal a'la kepada beliau, maka beliau berkata kepada kami, para sahabat, jadikanlah ayat itu di sujud-sujud kalian. Nah, makanya ya doa-doa sujud dan ruku ya sesuai dengan riwayat ini, maka yang di ruku itu fasabbih bismi rabbikal azim, kemudian dibacakan kepada para sahabat subhana rabbiyal azim. Nah, kemudian sabbih bismi rabbikal a'la ini di doa ruku, di doa sujud, ya, di doa sujud. Maka jadilah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, ini salah satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi Uqbah bin Amir al-Juhani. Nah, kemudian ya dari Abu Dawud dan Ibnu Majah, juga dari Ibnu Mubarak, mereka meriwayatkan dengan hal yang semisal. Juga dari Imam Ahmad, ya, beliau membawakan riwayat juga sampai kepada Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana idza qara'a sabbisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la." Apabila Nabi membaca sabbisma rabbikal a'la, beliau suka apa? Suka mengucapkan setelahnya subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika baca sabbisma rabbikal a'la, Nabi ngikutin ya secara nggak terlalu keras, ya, subhana rabbiyal a'la, ya, sabbisma rabbikal a'la, beliau ikuti subhana rabbiyal a'la, alladzi khalaqa fasawwa. Nah, kemudian beliau lanjutkan di ayat yang lainnya. Nah, kemudian ya di dalam riwayat lain juga disebutkan, ya, dari Ats-Tsauri berkata dari Suddi, dari Abdul Khair, ya, dari Abdul Khair juga mengatakan bahwa saya Abdul Khair ini mendengar Ali radhiyallahu anhu membaca sabbisma rabbikal a'la, dan kemudian beliau berkata atau beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi itulah salah satu penjelasan mengapa di ruku itu dibacakan subhana rabbiyal azim. Kenapa? Karena perintah Nabi SAW kepada para sahabat, ij'alu fi ruku'ikum subhana rabbiyal azim, ya. Kemudian ketika sabbisma rabbikal a'la ij'alu fi sujudikum, maksudnya subhana rabbiyal a'la. Nah, kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau juga ya mengatakan bahwasanya beliau mendapatkan riwayat dari guru-guru beliau, dari sanad beliau sampai kepada Anbasah dari Abi Ishaq Al-Hamadani, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu apabila beliau membaca sabbisma rabbikal a'la, beliau selalu mengatakan atau beliau berkata subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau membaca ayat itu ya dibolehkan ya mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Begitu pula ketika membaca apa?
yang membaca surah Al-Waqiah tadi ya, fasabbih bismi rabbikal azim, boleh membaca juga subhana rabbiyal azim. Nah, ya kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata ya riwayat tentang sabis ini banyak ya, ternyata banyak ya. Kemudian dalam hadis yang lain ya, firman Allah Taala ya, di sini sudah disebutkan ya tentang hadis-hadis dan riwayat yang sangat banyak tadi. Kemudian Imam Ibnu Katsir memulai dari wa qauluhu alladzi khalaqa fasawwa. Adapun ucapan Allah atau firman Allah alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Maksudnya khalaqal khaliqa wa sawwa kulla makhluqin fi ahsanil hayat. Maksudnya menciptakan seluruh makhluk ya dan menyempurnakan dengan bentuk yang paling sempurna. Ya, kemudian Allah berfirman walladzi qaddara fahada. Dan yang telah menentukan takdirnya dan juga telah menentukan petunjuk atau hidayahnya. Imam Mujahid berkata, hadal insana lisyaqawati was-sa'adah wa hadal an'ama limarati'iha wa hadhil ayah kaqauli ta'ala ikhbaran an Musa annahu qala li fir'aun rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Nah, di sini ketika menafsirkan alladzi qaddara fahada, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya dari Mujahid, beliau berkata maksudnya adalah Allah telah menunjukkan, memberikan hidayah kepada manusia ke dalam syaqawah ya, kesusahan atau ke dalam kebahagiaan. Nah, wahadal an'am, dan Allah juga memberikan hidayah kepada an'am, binatang ternak, limaratiha ya, untuk menjadikan jalan hidupnya, jalan mendapatkan makanannya dan sejenisnya. Nah, dan ini seperti firman Allah di ayat lain yang menjelaskan tentang penyampaian Musa terhadap Fir'aun. Kata Musa, Rabbunal ladzi, ya, Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, tsumma hada, dan kemudian dia memberikan hidayah kepadanya. Nah, maksudnya qaddara qadran wa hadal khalaiq ilaihi. Ya, maksudnya adalah memberikan takdir ya kepada makhluknya, juga menunjukkan hidayah kepadanya. Nah, kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat ya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qaddara maqadiral khalaiq, sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdirnya makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ardu bi khamsina alfasana, sebelum menciptakan langit dan bumi ya, sebelum menciptakan langit dan bumi sebanyak 50.000 tahun. 50.000 tahun. Wa kana arsyu 'alal ma', dan arsy Allah itu berada di atas air. Ya, berada di atas air, ya jangan kita langsung atau menggambarkan ya. Enggak boleh kita langsung berangan-angan bergambaran berarti di atas laut ya, enggak boleh. Nauzubillah min dzalik ya. Pokoknya kita yakin bahwa ars Allah di atas air. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzi akhrajal mar'a, dan Allah adalah zat yang telah mengeluarkan al-mar'a ya, tempat untuk menjadi makanan penggembalaan kambing, sapi, dan hewan ternak yang lainnya. Min jami'i sunufil nabat waz-zuru, dari segala jenis atau segala kelompok tumbuhan dan biji-bijian ya, Allah yang mengeluarkan itu semuanya. Faja'alahu husa'an ahwa, kemudian setelah berjalan waktu lama Allah jadikan ya tumbuhan itu husa'an ahwa, maksudnya hasyiman mutaghayyiran, menjadi menguning, warnanya berubah ya, ketika sudah tua menguning, daunnya kuning, akhirnya rontok ya, seperti buih-buih yang diombang-ambing seperti itu. Nah, itu adalah makna dari alladzi akhrajal mar'a. Alladzi akhrajal mar'a. Naam.
Ya, baik ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini Imam Ibnu Katsir melanjutkan penjelasan qala Ibnu Jarir wa kana ba'du ahli ilmi bi kalamil Arab yara anna dzalika minal muakhkhar alladhi ma'nahu taqdim. Ya, kata Ibnu Jarir At-Tabari, sebagian ahlul ilmi ya itu mereka ya menjelaskan tentang kalam ya, kalamnya orang-orang Arab yang berpendapat bahwa hal itu maksudnya alladzi akhrajal mar'a maksudnya adalah dalam susunan nahwu atau susunan apa ya? Susunan nahwu ya, tatanan bahasa Arab itu anna dzalika minal muakhkhar ya. Dari hal itu sebenarnya adalah hal yang di akhir atau yang harusnya diakhirkan tapi dijadikan untuk permulaan. Wa anna ma'nal kalam alladzi akhrajal mar'a. Ya, jadi secara makna, secara pengucapan biasa seperti kita itu aslinya alladzi akhrajal mar'a, maksudnya ahwa ahdaru ila sawad faja'alahu sa'an ba'da dzalika. Naam. Faja'alahu sa'an ahwa ya. Jadi di faja'alahu sa'an ahwa itu ada susunan yang harusnya diakhirkan tapi diawalkan kayak gitu menurut Ibnu Jarir, yaitu takdirnya ya, atau yang kenyataannya itu ahwa ahdor ya, ahwa ador ya. Kemudian ahwa itu hijau dulu ila sawadin ya, kemudian menjadi kehitam-hitaman, faja'alahu sa'an ba'da dzalik. Kemudian setelah itu jadilah usaan ya, atau menguning menua setelah berwarna ya dari hijau kemudian menjadi kuning. Nah, ya, ahwa itu ternyata hijau, berarti harusnya faja'alahu sa'an ahwa ya, menurut ucapan biasa kita itu artinya secara pengucapan adalah ahwa faja'alahu husa'an kayak gitu. Kalau sesuai ucapan kita. Nah, inilah uniknya atau inilah indahnya Al-Qur'an. Jadi beliau Allah Subhanahu wa taala itu kadang ya mengakhirkan yang awal atau mengawalkan yang akhir, seperti itu. Ada terkadang dalam Al-Qur'an ini. Kemudian Ibnu Jarir juga berkata, wa hadza wa in kana muhtamalan illa annahu ghairu sawabin li mukhalafati aqwali ahli ta'wil ya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan tentang pendapat tadi yang mengatakan bahwa adanya pengakhiran yang harusnya diawalkan. Kata beliau di penjelasan berikutnya ya, mengatakan bahwasanya hal ini walaupun masih belum pasti ya, hanya saja ini adalah ucapan yang tidak benar. Karena apa? Karena menyelisih ucapannya para ahli tafsir ya. Kenapa? Karena setelahnya Allah berfirman sanuqri'uka ay ya Muhammad fala tansa wa hadza ikhbarun minallahi ta'ala wa wa'dun minhu lahu ya. Karena ada ucapan sanuqri'uka, kami benar-benar akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, dan kamu tidak akan lupa ya, kamu tidak akan lupa. Wa hadza ikhbar, dan ini adalah ya penyampaian dari Allah Ta'ala dan janji Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak lupa dalam menyampaikan wahyu. Jadi kalau tadi ada anggapan ini keliru atau kebalik harus susunannya, itu enggak benar menurut Ibnu Jarir. Ya, pendapat itu enggak benar. Kenapa? Karena Allah sudah dijamin tidak akan keliru, tidak akan terlupa yang tadinya di depan kemudian jadi di belakang, atau di belakang jadi di depan. Dalam menyusun ayat ini nggak mungkin karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bi annahu sayuqri'uhu qira'atan la yansa illa masyaallah wa hadza ikhtiyar Ibnu Jarir. Ya, maksudnya tadi ayat tadi adalah bahwasanya Allah akan membacakan ayat itu dan tidak melupakan untuk Nabi Muhammad ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qatadah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansa syai'an illa masyaallah.
Qatadah berkata, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah lupa sedikit pun, ya kecuali ya jika Allah berkehendak demikian. Wakila, adapun yang lain mengatakan al-muradu biqauli fala tansa at-talab, ya. Ada yang lain mengatakan ya ketika ucapannya fala tansa dan janganlah kamu melupakan, ya itu kan seolah-olah Nabi itu lupa. Padahal itu adalah bentuk dari permintaan Allah, jangan dilupakan. Nah, tapi sesungguhnya Allah telah menjaga Al-Quran itu dalam diri Muhammad, dalam dada Nabi Muhammad, dan tidak akan lupa selamanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya setelahnya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Setelah setelah Allah ya katakan sanuqri'uka fala tansa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah mengetahui yang nampak atau yang tersembunyi. Maksudnya ya'lamu ma yajharu bihil ibad wa ma yakhfuna min aqwalihim wa af'alihim la yakhfa 'alaihi min dzalika syai'. Jadi arti dari ayat tadi innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ditampakkan ya oleh hambanya dan apa yang disembunyikan oleh mereka dari ucapan, dari perbuatan. Tidak ada sedikit pun yang terluput dari Allah, terlupakan dari Allah, yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bentuk dari penjagaan Allah terhadap seluruh ya perilaku makhluknya, sehingga di hari kiamat nanti semuanya akan ditampakkan dengan senampak-nampaknya. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, ya mudah-mudahan kita selamat dari fitnah ya nanti yang akan kita yang akan kita temui setelah dari kematian ini. Kita akan sidang di hadapan halayak dan akan dikeluarkan semuanya yang tersembunyi di dalam hati-hati kita. Nah, Allah taala alam, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah kita lanjutkan ya dengan membahas firman Allah wa nuyassiru kalil yusra. Nah, Allah taala alam, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ayyuhal ikhwah wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.